Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa duhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawalo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, seluruh Dewan Guru beserta karyawan yang saya hormati, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Warawalo yang berbahagia. Saya akan menguraikan beberapa hikmah berkaitan dengan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan meneladani 4 sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang terakhir sebagai pemungkas para nabi, yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keluhuran etikanya dalam bersosial dengan masyarakat Mekah saat itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan peringatan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah untuk kita teladani dan kita tiru bersama, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahirannya, dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu sifat Rasulullah adalah sebagaimana tergambar di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Para pemirsa rahimakumullah, ada 4 sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar pada ayat di atas, yaitu yang pertama adalah azizun, yang kedua adalah harisun, yang ketiga adalah raufun, dan yang keempat adalah rahimun. Yang pertama, ngazizun, artinya adalah berat terasa olehnya. Maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan, dan hal-hal pahit
yang dirasakan oleh umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah SAW juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Tafsir wa Khawatir Juz 1 halaman 593. Ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi. Namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri-sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah Muhammad SAW di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, Fakul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Maka katakanlah, sungguh kami Allah akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu, dan kami tidak akan menyakiti umatmu. Para pemirsa, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Rawalo yang berbahagia. Yang kedua adalah harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dari diri Rasulullah SAW adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Keinginannya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya ketika rintangan yang datang silih berganti, permusuhan fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada
semua manusia. Para pemirsa dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Rawalo, rahimakumullah. Yang ketiga dan keempat adalah raufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah saya uraikan tadi, di dalam diri Rasulullah juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berbuat dosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, qabla raufun bil muti'ina rahimun bil mudnibina. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berbuat dosa. Para pemirsa yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah, itulah 4 sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani bersama, yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara menaati 4 sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hikmah peringatan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.